Saudara, fasilitas keagamaan menjadi salah satu kebutuhan umat beragama dalam memenuhi kebutuhan spiritualitas. Lalu seperti apa progres pembangunan gereja untuk memenuhi kebutuhan spiritual umat Kristen di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara? Berikut saya mengajak Anda untuk mengikuti laporan reporter Megumi Nayuan dan juru kamera Najib bin Umar. Saudara, sarana peribadatan menjadi salah satu fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat selaku umat yang beragama. Dan saat ini saya berada di pelataran Gedung Gereja Pusat Gemih Immanuel Gamsungi, tepatnya yang berada di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Dan seperti yang dapat Anda saksikan bahwa saat ini sedang dilakukan pembangunan fisik untuk gedung gereja yang ada. Nah, seperti apa proses pembangunan gereja di sini dan bagaimana latar belakang serta progres yang dilakukan saat ini. Saya sudah bersama dengan Ketua Panitia Pembangunan Pak Nyoter Kunu. Salam jumpa Pak Nyoter. Terkait dengan pembangunan gedung gereja ini, sebagai Ketua Panitia seperti apa Pak latar belakang dari pembangunan gedung gereja pusat ini yang kemudian juga akan memberikan fasilitas bagi umat beragama yang ada di Tobelo, Halmahera Utara? Ya baik, terima kasih. Kami bersyukur bahwa bisa diliput hari ini. Panitia ini bertugas untuk melaksanakan amanah dari jemaat. Karena backgroundnya gereja ini awalnya ini kena musibah kita. Gereja ini terbakar tahun 2016, diresmikan 2021 terbakar. Nah, kami dibentuk panitia dan untuk melaksanakan pembangunan gedung gereja ini, dan ini mendapat bantuan dari pihak PT NHM Nusa Halmahera Mineral terkait dengan proses pembangunan ini. Jadi kami pada intinya panitia melaksanakan tanggung jawab bersama-sama dengan pemberi manfaat istilahnya untuk bisa melaksanakan pembangunan gedung gereja ini. Mungkin itu latar belakangnya, karena gereja ini dia kena musibah, kita terbakar dan harus kita bangun baru lagi, seperti itu. Baik, lantas bagaimana proses pembangunan hingga saat ini dan siapa saja Pak yang dilibatkan dalam proses pembangunan ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi pembangunan ini kami ada sistem yang digunakan karena ini diberikan bantuan oleh PT NM. Jadi mereka melakukan tender untuk siapa saja yang mau melakukan proyek ini. Nah, dan itu sudah dilaksanakan dan tendernya dimenangkan oleh PT Eltis. Ya, dia akan melaksanakan pembangunan ini dan dana yang dikucur itu 10,2 miliar untuk pembangunan gedung gereja ini. Dan menyangkut progres pekerjaannya karena sudah dilaksanakan oleh vendor, nanti secara teknis vendor bisa menjelaskan karena sesuai laporan ini pekerjaan ini sudah mencapai 58% untuk struktur bangunannya. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan ya. Baik, dan saat ini pemirsa selain bersama dengan Ketua Panitia, saya juga akan mewawancarai pelaksana proyek pembangunan PT Eltis Anugrah Sejati yang juga melakukan tentunya pekerjaan di proyek pembangunan gereja saat ini. Baik, dan saat ini saya akan mewawancarai Pak Elvis Ongki selaku pelaksana proyek pembangunan PT Eltis Anugrah Sejati. Baik, Pak Elvis, seperti yang sudah dijelaskan Pak Nyoter tadi bahwa memang pembangunan ini sudah dimenangkan oleh tender, begitu Pak ya. Nah, lantas bagaimana untuk penjelasan terkait pengerjaan proyek pembangunan gereja ini Pak? Ya baik, terima kasih. Kami ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan ini mulai tanggal 23 Maret 2022. Dan pada saat itu kami mulai dengan pembongkaran gereja lama, ya, pembongkaran gereja lama sampai kurang lebih 1 bulan. Itu pembongkaran gereja lama itu karena kita bongkar gereja lama itu dari struktur bawah, pondasi sampai semuanya. Nah, nanti setelah sebulan selesai itu baru kita melakukan peletakan batu pertama di bulan April. Selama berjalannya waktu pelaksanaan itu membuat termin. Ada sistem pembayaran lewat termin 20%, 20% dan seterusnya sampai 100% ya. Ketika di bulan termin pertama 20% itu sudah dibayar 1,7. Ya, kami melanjutkan sampai di ada tagihan kedua di 40%, itu kurang lebih 2,9. Nah, kami ajukan itu sampai pekerjaan 58% itu belum dilakukan pembayaran. Nah, akibat belum dibayarnya pembayaran itu maka pekerjaan dihentikan sementara, ya. Kami menunggu sampai adanya pembayaran berikutnya, pembayaran termin kedua itu yang 40%, baru kami akan melanjutkan pekerjaan kembali.
Itu demikian dari kami sebagai pelaksana. Gitu. Baik Pak, dan ini mungkin berapa luasan area pengerjaan yang dilakukan saat ini dan adakah target Pak untuk pengerjaannya selesai pada waktu tertentu? Untuk target selesainya itu kami belum bisa pastikan karena tergantung dari pihak NHM. Kalau dia sudah membayar, termin kedua kami itu kami akan melanjutkan pekerjaannya kembali gitu. Kalau luasan gedung ini kurang lebih berapa 4 ribuan ya, kurang lebih 4.000 meter persegi lebih ya. Baik Pak Elvis, dan selanjutnya pemirsa kami juga akan mewawancarai tim teknis dari PT Nusa Halmahera Mineral yang juga turut berkontribusi dalam pembangunan gedung gereja pusat Gemi Immanuel Gamsungi saat ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Rudi Palebangan yang akan menjelaskan seperti apa teknis dan juga terkait dengan penganggaran dari pembangunan gedung gereja ini sendiri. Seperti apa Pak? Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Sebelum saya sampaikan teknis pembangunan, saya akan sampaikan kronologisnya dulu, di mana gereja ini sebelumnya sudah ada, tetapi terbakar pada tahun 2021. Kemudian karena Pak Haji Robert adalah sosok yang sangat peduli dengan keadaan atau situasi sosial yang muncul atau terjadi di setiap lingkungan di mana dia melakukan usahanya, maka waktu terdengar bahwa gereja ini terbakar, Pak Haji Robert langsung berkunjung ke sini untuk ketemu dengan jemaat yang ada di sini. Setelah mereka berdiskusi, Pak Haji Robert menyampaikan kepada jemaat bahwa saya akan membantu membangun dengan nilai 10M. Itu sesuai dengan kontrak yang sudah berjalan. Setelah itu, kami bersama dengan panitia pembangunan berupaya untuk menjalankan itu, tetapi kita melakukan proses tender. Nah, yang kontraktor yang ikut tender dalam proses pembangunan ini ada 4 vendor, termasuk PT Eltis, CP Eltis yang ditunjuk sebagai pemenang tender waktu itu. Nah, prosesnya berjalan sesuai dengan kesepakatan kita di meeting bahwa proses pembayaran ketika proses pembangunan berjalan itu dibayarkan sesuai dengan presentase pekerjaan di lapangan. Tahapannya adalah 25, kemudian 40, terus sisanya setelah pekerjaan selesai. Tetapi proses pembangunan berjalan, namanya situasi dan kondisi perusahaan tidak ada yang memprediksi. Sementara proses pembangunan berjalan sekitar 40%, perusahaan mengalami sedikit kendala, krisis, sehingga proses pembayaran invoice yang tahap kedua ke vendor tertunggak sementara karena kita menunggu situasi dan kondisi perusahaan untuk kembali pulih, kemudian itu akan direalisasikan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa terima kasih kepada jemaat yang selalu mendoakan Pak Haji Robert bersama dengan tim manajemen, Pak Amir, Pak Rado, dan tim manajemen Gosowong mendoakan semoga perusahaan ini cepat pulih sehingga realisasi apa yang masih terkendala di lapangan bisa segera diselesaikan. Seperti itu. Ya, saya kira itu untuk sementara. Baik, terima kasih Pak Rudi Palebangan, Pak Elvis Ongki, dan Pak Nyoter Kuno yang sudah boleh memberikan informasi bagi kita. Dan tentunya pemirsa, itulah tadi wawancara saya bersama dengan 3 narasumber terkait dengan pembangunan gedung gereja pusat Immanuel Gamsungi yang ada di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Tentunya diharapkan bersama bahwa akses dari sarana peribadatan ini dapat segera dilaksanakan atau selesai dibangun agar dapat juga memenuhi kebutuhan dari masyarakat ataupun umat Nasrani yang akan beribadah di sini. Demikian yang dapat kami laporkan dari Tobelo. Megumi Nayoan, Najib bin Umar melaporkan untuk Maluku Utara hari ini.